Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa, mantan mahasiswa, atau dulu pernah menjadi mahasiswa ya. Kali ini kita akan bicara tentang public speaking. Mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah menjadi hal yang biasa bahwa public speaking adalah proses berbicara di depan sejumlah orang untuk menyampaikan suatu maksud. Berbicara di depan publik atau public speaking punya beberapa maksud dan tujuan. Antara lain, kita suka melihat di depan TV atau di depan forum, orang-orang menghibur dengan leluconnya atau sering kita lihat sebagai stand up comedy. Nah, itu adalah salah satu tujuan public speaking adalah menghibur. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita diminta berbicara di depan publik tiba-tiba. Misalnya waktu tamu datang, lalu tuan rumah nih, tidak ada yang menyambut. Tiba-tiba kita disuruh maju untuk menyambut tamu tersebut. Nah, itu adalah salah satu jenis atau tipe public speaking yang biasanya kita tanpa persiapan. Harus langsung kemudian berbicara, menyambut tamu, lalu kemudian memperkenalkan tuan rumah, tujuan kegiatan itu. Nah, itu adalah salah satu kenapa kita harus belajar dan mempersiapkan untuk sedini mungkin mempelajari public speaking. Dan tadi disebut sebagai tipe public speaking yang impromptu. Di lain kesempatan, memang kita sudah disiapkan dengan naskah untuk berbicara di depan publik, dan itu salah satu tipe public speaking yang lain, bahwa kita berbicara dengan naskah yang sudah tersedia. Lalu kemudian, ya tentu kita membaca dari naskah itu. Nah, tipe yang lain adalah kita disiapkan naskah, lalu kita menghafal naskah itu. Gabungan dari kedua tipe yang kedua dan ketiga adalah kita disiapin naskah, tapi kemudian kita berimprovisasi terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi ada 4 tipe dalam public speaking. Yang pertama adalah kita diminta tiba-tiba tanpa persiapan, lalu dengan naskah, lalu yang kedua adalah menghafal naskah, dan yang ketiga adalah mengkombinasikan antara naskah yang dihafal dengan improvisasi pada saat penyampaian. Kalau kita diminta berbicara tiba-tiba pada suatu kesempatan dan kita tidak punya persiapan, tadi disebut sebagai impromptu speech, sebenarnya ada bagusnya, ada kekuatannya. Biasanya kalau kita diminta maju itu bisa terasa lebih, suasananya lebih nyaman, segar. Mungkin metodenya juga lebih menarik karena itu fresh gitu ya saat itu. Yang penting adalah apa yang harus dilakukan saat itu. Jadi apakah misalnya yang penting menyambutnya, tujuan kegiatannya apa, memperkenalkan diri dan sebagainya. Cuman kelemahannya bagi orang yang baru mulai melakukan kegiatan public speaking ini, mungkin dia akan terlihat kaku atau tidak atau belum terbiasa. Jadi dia akan mungkin jadi bahkan mungkin diam. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia tiba-tiba dan harus maju. Nah, itu. Jadi mungkin kita persiapkan. Jadi pada saat impromptu pun kita pilih apa yang memang harus kita kemukakan, masalahnya apa, tujuan public speakingnya apa, dan mengabaikan hal yang lain. Tipe public speaking yang kedua adalah menggunakan naskah atau disebut dengan manuscript speech. Jadi kita disiapkan naskah untuk suatu aktivitas public speaking. Kekuatannya adalah bahwa semua yang akan kita kemukakan itu sudah tersiapkan, tertulis di dalam naskah tersebut. Rangkaian itu bisa diatur dan biasanya naskah boleh disiapkan oleh orang lain, dan yang berbicara di depan publik itu dilatih untuk menyiapkan sesuai naskah tersebut. Nah, kelemahannya memang kadang-kadang masih tergantung pada tulisan atau skrip yang ada pada naskah tersebut. Jadi kurang komunikatif. Nah, kemudian juga kadang-kadang kalau situasi terjadi pada proses public speaking, misalnya respon dari pendengar, lalu kemudian ada yang melucu atau merespon tiba-tiba, itu kalau kita belum terbiasa menggunakan manuscript speech, maka kita tidak atau kurang mampu merespon dengan baik. Ketika kita ingat bahwa kelemahan manuscript speech adalah kurang komunikatif, maka cara yang harus dilakukan oleh seorang public speaker adalah dia menghafal poin-poin tertentu saja pada manuskrip tersebut. Lalu kemudian dia berusaha untuk lebih interaktif dengan audiens, ya, lebih memberi contoh, lebih mengimprovisasi dari contoh-contoh yang ada dalam naskah tersebut. Jadi tentu kelihatan menjadi lebih komunikatif. Nah, naskah tetap disiapkan seperti layaknya manuskrip speech, tapi kemudian pembicara mengingat poin-poin,
lalu lebih bersikap interaktif kepada audiens, itu disebut sebagai extemporaneous speech. Mungkin teman-teman mahasiswa berpikir bahwa saya bukan termasuk orang yang suka berbicara, atau tidak ada keluarga saya, bapak ibu saya berbicara di depan publik yang baik. Bukan seorang public speaker yang baik. Nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir, karena sebenarnya public speaking bisa dipelajari. Sejumlah persiapan untuk sebuah public speaking yang sukses, yang terpenting adalah kita harus tahu siapa audiens yang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah materi apa yang harus kita sampaikan, dan yang ketiga adalah berlatih. Berlatih dan berlatih. Ya, karakteristik audiens, hal-hal umum, misalnya jumlah yang hadir, lalu kemudian dia pria atau wanita, berapa umurnya, pekerjaannya, pendidikannya. Lalu juga selain hal-hal yang umum, hal-hal yang khusus yang perlu kita pelajari adalah motivasi dia hadir pada acara kita, itu apa? Lalu tingkat pengetahuan audiens tentang materi yang akan kita bicarakan, itu seberapa tinggi. Ketika kita sudah memahami siapa audiens kita, maka kita akan lebih mudah memutuskan untuk memilih materi dan juga menyiapkan materi beserta contoh-contohnya sesuai dengan audiens yang kita hadapi. Misalnya, pada saat kita ingin mengemukakan bagaimana menggunakan gadget yang bijak, tentu kalau audiens kita adalah mahasiswa, teman-teman mahasiswa, itu perlakuan kita atau message treatment terhadap apa yang akan kita sampaikan itu berbeda bila kita berhadapan dengan ibu-ibu di pedesaan yang tentu penggunaan gadgetnya tidak sekuat mahasiswa. Nah, teman-teman tadi sudah mempelajari karakteristik audiens berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Nah, pada saat kita sudah mengetahui siapa audiens kita, maka kita kemudian membuat keputusan untuk menyusun materi pembicaraan itu supaya pertama, mudah dimengerti, yang kedua, audiens percaya bahwa yang kita sampaikan itu benar, dan yang ketiga adalah mengikuti kiat-kiat yang kita sampaikan. Beberapa yang kita lakukan menuju pada pesan yang sifatnya persuasif. Penyusunan pesan persuasif adalah berorientasi pada tindakan. Jadi, setelah kita menginformasikan sesuatu, maka kita berharap bahwa audiens akan mengikuti tahap-tahap yang kita harapkan dilakukan. Itu disebut sebagai pesan persuasif. Karakteristik dari pesan persuasif adalah, pertama kita memberikan informasi secara lengkap, lalu di akhir ditambahkan dengan penguatan berupa kutipan-kutipan maupun dari testimoni seseorang. Nah, setelah kita mengenal siapa audiens kita, lalu kita persiapkan materinya, maka persiapan berikutnya adalah kita harus mengetahui di mana tempat kita akan melakukan public speaking. Mengenal tempat adalah persiapan yang sangat penting. Datang lebih awal, lalu kita tahu di mana posisi kita berdiri, alat-alat yang kita gunakan seperti apa, kondisi ruangannya seperti apa. Itu adalah bagian dari persiapan dari tempat. Nah, setelah kita persiapan materi, mengetahui audiens, persiapan tempat, persiapan apa yang harus kita lakukan pada diri kita berkaitan dengan penampilan fisik kita. Apakah kita harus meniru gaya seseorang atau kita pilih cara kita sendiri? Sebenarnya, waktu kita memilih penampilan berupa pakaian apa yang kita kenakan, tentu sangat tergantung pada situasi saat komunikasi itu berlangsung. Apakah indoor ataukah outdoor, apakah acaranya formal ataukah acaranya informal, adakah dress code yang ditetapkan oleh panitia. Nah, buatlah senyaman mungkin supaya kita bisa berkomunikasi dengan penuh percaya diri. Ya, teman-teman mahasiswa, ada banyak gaya dalam melakukan presentasi. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa mana gaya yang paling bagus. Karena gaya yang paling bagus adalah gaya yang sesuai dengan pilihan kita sendiri. Misalnya, tentu kita akan tahu bahwa karakter orang berbeda-beda, tergantung juga profesi orang tersebut, dan gaya pada saat melakukan public speaking itu tergantung pada profesi orang tersebut. Ketika seorang manajer pemasaran ingin mempengaruhi
audiensnya untuk mengikuti apa yang dia tawarkan, tentu berbeda gayanya dengan seorang akuntan yang sedang menjelaskan progres laporan keuangannya. Nah, dua profesi tersebut sangat mempengaruhi gaya pada saat melakukan proses berbicara di depan publik. Jadi, tidak perlu khawatir gaya mana yang Anda pilih, maka pilihlah yang membuat Anda nyaman. Nah, memulai sebuah public speaking, ada momen-momen di mana kita harus menguasai situasi di awal proses public speaking tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa 10 detik pertama adalah saatnya untuk menarik perhatian. Dan cara menarik perhatian bisa dengan kostum yang kita pakai, bisa dengan mungkin tingkah laku, bisa ada mondar-mandir, atau juga mungkin melakukan suatu aktivitas tertentu, bisa juga membagikan sampel, atau memulai dengan joke, menceritakan sebuah cerita menarik. Itu adalah beberapa cara untuk memulai sebuah public speaking. Setelah kita sudah mulai public speaking dengan cara yang menyenangkan, dalam mendeliver, menyampaikan materi pembicaraan, pilihlah kata-kata yang sederhana, apalagi kalau kita melakukan public speaking dalam bahasa asing. Pilihlah kata-kata yang memang semua orang mengerti. Kalaupun kemudian di Indonesia, di pedesaan-pedesaan Indonesia yang orang kurang mampu berbahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang sederhana, sehingga semua orang mengerti. Karena kalau orang mengerti, maka dia akan bisa menangkap materi pembicaraan dan fokus pada materi yang kita bicarakan. Yang kedua, selain sederhana, gunakan kalimat aktif, kata-kata verb aktif ya. Lalu kemudian hilangkan kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Ucapan-ucapan yang itu seperti itu. Jadi usahakan mengucapkan kalimat-kalimat secara baik dan efektif. Ya, pada saat menyampaikan materi, ekspresi vokal kita tergantung pada situasi di mana komunikasi itu berlangsung. Misalnya, pada saat kita menjadi MC di lapangan terbuka dengan sejumlah orang yang banyak, tentu suara kita lebih keras, lantang. Nah, itu berbeda kalau kita menjadi penyiar radio. Berbeda juga kalau kita sedang di kelas menjelaskan suatu materi kepada praktikan atau kepada mahasiswa. Jadi, tinggi rendah suara, jeda, kecepatan berbicara, itu sangat tergantung pada momen apa yang kita hadapi. Semakin serius situasinya, maka semakin kita memelankan ritme suara atau temponya, lalu pitch jedanya juga lebih ditekan. Jadi tergantung pada situasi komunikasi itu berlangsung. Ya, di akhir sesi saya akan review tadi dari materi untuk public speaking. Hal yang terpenting adalah materi pembicaraan, lalu yang kedua adalah kata-kata untuk pesan verbal, dan yang ketiga adalah hal yang tidak kalah pentingnya adalah ekspresi nonverbal atau gerak tubuh. Nah, seringkali seorang pembicara menjadi sangat monoton, tidak ekspresif. Nah, sebenarnya itu adalah pesan nonverbal dalam public speaking. Nah, pesan nonverbal dalam public speaking selain tadi melekat pada ekspresi pada suara, sebenarnya juga melekat pada ekspresi pada gerak bahasa tubuh. Misalnya kontak mata. Seringkali ketika masuk dalam proses public speaking, kita berdiri di tengah ruangan, lalu kemudian pandangan menyapu ke seluruh ruangan, lalu memberikan perhatian pada titik-titik tertentu. Lalu kemudian ekspresi pada saat kita menjelaskan, sedapat mungkin kita kelihatan antusias, gitu ya, semangat. Nah, supaya apa? Supaya yang mendengarkan juga ikut bersemangat. Nah, usahakan tidak terlalu mengganggu gerak badan kita. Kalaupun mondar-mandir juga santai, lalu gerakan tangan juga tidak seperti orang bermain deklamasi ya. Dan juga membuat kita menjadi mudah ya, berinteraksi dengan audiens. Nah, teman-teman, seberapa penting kita menggunakan alat bantu dalam public speaking? Alat bantu dalam public speaking meliputi 2 minimal, yaitu alat bantu visual dan alat bantu multimedia.
Alat bantu multimedia antara lain adalah proyektor, juga ada yang disebut dengan teleprompter. Proyektor adalah untuk membantu pembicara menampilkan hal-hal yang ingin dikomunikasikan, dan teleprompter membantu pembicara untuk membaca poin-poin materi dari media pemberi pesan. Nah, alat bantu visual bisa merupakan benda real, seringkali kita membagikan contoh pada saat presentasi tersebut, bisa juga model atau gambar, atau juga tabel, gambar, catatan. Nah, itu kemudian membantu audiens memahami materi yang kita bicarakan. Yang terpenting adalah kita tidak boleh terganggu dengan alat bantu tersebut, karena fungsinya adalah mendukung keberhasilan presentasi kita atau keberhasilan public speaking kita. Jadi usahakan sesederhana mungkin bila menggunakan multimedia, menggunakan alat yang kompatibel, pada saat diperlukan dia juga bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai public speaking kita gagal gara-gara alat yang kita pakai tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Ya, setelah kita mempelajari apa pengertian public speaking, beberapa hal yang akan kita bahas dalam bab ini adalah jenis-jenis public speaking berdasarkan metode penyampaiannya. Lalu bagaimana kita mempersiapkan sebuah public speaking yang efektif.